Halo Sobat Nano, kali ini kita membahas tentang rumah rayap buat pertanian sebagai pupuk pengganti, membuat tanah menjadi subur. Rayap sebagai penyubur tanah. Rayap merupakan musuh manusia ketika di rumah. Berbagai perabotan rumah dari bahan kayu habis dilalap. Termasuk buku yang kita senangi tak luput dirusak dengan giginya yang tajam. Efek kerusakan yang diakibatkan oleh rayap di bangunan sangat luar biasa. Kayu yang berada di atas tembok dan tidak menyentuh tanah langsung pun dapat dicapainya. Seperti diberi kekuatan super yang luar biasa. Rayap masuk ke dalam pori-pori tembok dan mencari kayu. Daya rusak yang luar biasa ini, pada lokasi lain justru dibutuhkan alam, terutama dalam kesuburan tanah. Rayap merupakan hewan kecil yang menjadi hewan pertama yang menyentuh kayu dalam proses perombakan bahan organik. Rayap membawa jamur untuk memperlancar perombakan kayu dan bahan organik lainnya. Jamur dibawa ke lokasi baru, dilindungi dan dipelihara. Jamur merupakan perintis perombakan kayu. Setelah jamur berkembang, kayu akan mengalami perombakan menjadi lebih lembek dan mudah dikunyah rayap. Rayap terus membawa jamur ke lokasi baru dan melaksanakan proses perombakan berulang-ulang. Selain membantu perombakan kayu, jamur juga merupakan pakan bagi larva-larva rayap. Sehingga dapat dikatakan bahwa penemu budidaya tanaman pertama kali adalah rayap. Rayap dalam tanah akan melakukan rekayasa kesuburan tanah dengan cara perombakan kimia, perubahan sifat fisik dan kimia tanah serta pengendali kehidupan di dalam tanah. Cukup penting hadirnya rayap di tanah. Namun rayap juga memakan akar tanaman sehingga pada batas populasi tertentu, rayap juga merupakan hama. Sementara bila masih di bawah ambang batas, kehadiran rayap menjadi tanda adanya kesuburan. Makanan utama rayap ada selulosa di mana selulosa ini adalah senyawa yang sangat tidak mudah dipecah. Di gurun Afrika ada cara pembuatan iriasi dengan sistem zai di mana memanfaatkan rumah-rumah rayap sebagai bendungan air. Kemampuan rayap merombak tanah yang cepat membentuk terowongan-terowongan bawah tanah yang banyak dan saling terhubung sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penampung air sementara di gurun pasir Afrika. Pemanfaatan rayap sebagai irigasi zai telah kita bahas di buletin sebelumnya. Rayap selain menggunakan jamur, juga menggunakan enzim selulose. Enzim selulose rayap cepat menghancurkan kayu sehingga dapat lembut dan siap dimakan rayap. Sebenarnya enzim selulosa ini tidak langsung dihasilkan rayap namun dihasilkan hewan kecil bersel satu yaitu protozoa. Protozoa ini bekerja sama dengan bakteri di permukaan sel untuk menghasilkan enzim selulosa. Agar rumit namun itulah yang terjadi di tubuh kecil dan lembek rayap. Memanfaatkan rayap sebagai pupuk, tepatnya sarang rayap sebagai bahan pupuk kompos. Pemanfaatan sarang rayap dapat digunakan sebagai sumber NPK alami. Sarang rayap dimasukkan dalam proses pengomposan. Pembuatan mol rayap sebagai dekomposer. Bahan, rayap, rumah rayap atau dicampur semuanya, plus bonggol pisang. Total 5 kg. Cairan molasses 0,5 kg gula merah plus 500 ml air. Air kelapa tua 2 L. Air cucian beras 2 L. Air bersih 30 L. Cara pembuatan. Semua bahan dimasukkan ke dalam wadah ember. Ke dalam wadah ditambahkan molasses, air kelapa, dan air bersih. Wadah ditutup dan disimpan di tempat teduh selama 14 hari hingga cairan berwarna lebih pekat dan kental. Cara penggunaan. 2 liter mol yang sudah mengental karena proses fermentasi dicampur dengan air hingga menjadi 20 liter larutan. Kemudian disiram lapis demi lapis pada 1 ton bahan kompos kotoran ternak.